Bab 440. Mata-mata Jepang. Dalam 10 hari berikutnya, Lin Hai mengirim orang-orang untuk mengumpulkan informasi mengenai pergerakan bajak laut Jepang. Mereka berdiskusi tentang cara terbaik untuk menghadapi musuh ini dan mencari nelayan setempat untuk bertanya mengenai pulau-pulau yang mungkin ada di kejauhan. Beberapa nelayan memang berlayar jauh untuk menangkap ikan lebih banyak. Terkadang mereka tersesat karena angin besar dan gelombang tinggi, dan meskipun kebanyakan berakhir dengan kematian, ada pula yang selamat dan kembali dengan selamat. Dari penuturan nelayan, mereka menggambar sebuah peta sederhana perairan sekitar yang dapat digunakan sebagai panduan bagi angkatan laut. Lin Hai berpikir bahwa jika mereka tidak dapat menemukan lokasi persembunyian bajak laut tersebut, ia akan membawa 3 kapal cepat untuk melakukan pencarian di sekitar perairan Jepang. Berharap bisa menemukan mereka di sana. Luka Lin Hai sudah hampir sembuh, dan kini dia sudah bisa bergerak bebas tanpa kesulitan. Bersama beberapa rekannya, mereka berdiskusi tentang strategi menyerang para bajak laut ini. Tak lama kemudian, Liu Ergo datang melapor, "Tuan, kami berhasil menangkap beberapa orang Jepang." Melihat dari penampilan mereka, sepertinya mereka adalah mata yang dikirim oleh bajak laut. "Di mana mereka? Cepat bawa mereka ke sini," seru Lin Hai dengan bersemangat. Mendengar kabar ini, ia merasa seperti menemukan solusi tepat pada waktunya. Dengan menangkap mereka, mungkin saja bisa mendapatkan informasi mengenai tempat persembunyian mereka. Kemudian Liu Ergo memerintahkan agar para tawanan itu dibawa masuk. Mereka terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Para pria berusia lebih tua, sedangkan wanita itu memakai pakaian samurai dan memandang Lin Hai dengan tatapan tajam penuh kemarahan, seolah ingin membunuhnya. Lin Hai sama sekali tidak bersimpati pada mereka. Bahkan wanita itu, bisa saja telah menumpahkan darah rakyat Daxia. Lin Hai langsung bertanya keras, "Kalian adalah bajak laut Jepang. Apa tujuan kalian menyusup ke Daxia?" Ketiga tawanan itu segera berceloteh dalam bahasa yang tak dimengerti, membuat semua orang kebingungan. Saat itulah Lin Hai menyadari bahwa ada kendala bahasa. Meski ia berasal dari masa depan, Lin Hai tidak bisa memahami bahasa Jepang mereka, kecuali beberapa kata seperti Yamete Kudasai dan Bakayaro. "Aduh, kita tidak mengerti apa yang mereka katakan. Apa yang harus kita lakukan?" tanya Yuhuasi dengan wajah gelisah. "Ergo, adakah penduduk setempat yang mengerti bahasa Jepang?" tanya Lin Hai. "Aku tidak tahu, Tuan. Belum pernah mencari orang seperti itu sebelumnya," jawab Liu Ergo dengan wajah kebingungan. Mereka tidak menyangka bahwa menginterogasi tawanan bisa sesulit ini. "Kalian segera pergi dan tanyakan pada warga sekitar. Jika perlu, minta bantuan pejabat setempat. Aku tidak percaya, dengan jarak yang sedekat ini, tidak ada satupun orang yang paham bahasa mereka." Perintah Lin Hai dengan tegas, "Jangan terburu-buru, orang-orang ini sudah berhasil kita tangkap. Pada waktunya, kita pasti bisa memperoleh informasi dari mereka. Kita tunggu saja," kata Lin Tiangui. "Ergo, kamu yang bertanggung jawab menjaga mereka, jangan sampai mereka kabur. Periksa juga apakah mereka menyembunyikan senjata atau alat untuk kabur, dan pastikan mereka tidak bisa bunuh diri." Tambahnya lagi, "Aku mengerti, Tuan. Aku akan menempatkan penjaga tambahan. Sekalipun mereka punya sayap, mereka tetap tidak akan bisa kabur." Liu Ergo menjawab tegas. Lin Hai merasa senang dan bersemangat. Semua persiapan yang dilakukan akhirnya terbayar. Jika bisa menemukan sarang bajak laut, mereka pasti bisa memusnahkan mereka semua. "Aku penasaran berapa banyak harta yang mereka sembunyikan, dan berapa banyak kapal yang mereka miliki. Semoga saja ada koneksi di antara kelompok bajak laut ini, jadi dengan menghancurkan satu sarang, kita bisa menemukan sarang lainnya." Benar sekali. Bajak laut ini sudah menyiksa rakyat Daxia selama bertahun-tahun, membawa penderitaan dengan perampokan dan pembakaran. Pemerintah pun tak mampu mengusir mereka. Jika kita bisa memusnahkan mereka, ini akan jadi berkah besar bagi rakyat. Kata Lin Tiangui. Tatapan Lin Hai menjadi semakin penuh amarah. Darah harus dibayar dengan darah. Mereka harus membayar 1000 kali lipat. Tak lama kemudian, kabar baik pun datang. Mereka menemukan seorang cendekiawan tua yang memahami bahasa Jepang. Semasa muda, ia pernah berlayar bersama rombongan pedagang dan bekerja sebagai penerjemah. Namun, seiring melemahnya kekuatan Daxia, Jepang mulai menunjukkan kebengalan mereka. Alih-alih berdagang, mereka memilih merampok karena menganggap keuntungan dari perdagangan terlalu tipis.
Setelah merampok beberapa kali, para pedagang pun bangkrut dan takut untuk berdagang lagi. Lin Hai segera memerintahkan agar cendekiawan itu dibawa ke hadapannya. Meski usianya hampir 60 tahun, pria itu masih tampak cukup sehat. Begitu bertemu, ia langsung memberi hormat, tetapi Lin Hai cepat membantunya berdiri. Tidak perlu terlalu formal, Pak Tua. Kami dengar Anda mengerti bahasa Jepang, kami ingin meminta bantuan Anda, kata Lin Hai. Tuan, jika ada sesuatu yang bisa aku bantu, aku akan melakukan yang terbaik. Jawabnya dengan rendah hati. Ah, Anda terlalu rendah hati, jika Anda bisa membantu kami menerjemahkan dan menginterogasi para bajak laut ini, itu akan menjadi pencapaian besar, dan aku pasti akan memberi Anda hadiah besar. Janji Lin Hai. Mendengar janji hadiah itu, cendekiawan tua tersebut terlihat lebih bersemangat. Hidupnya miskin, dan tanpa bantuan pemerintah, mungkin keluarganya akan mati kelaparan musim dingin ini. Jika dengan kemampuannya ia bisa mendapat sedikit uang, itu pasti akan membantu keluarganya. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Lin Hai memerintahkan agar kursi disediakan untuknya dan menyuruh agar para bajak laut yang ditangkap dibawa masuk. Dengan bantuan cendekiawan tersebut, interogasi menjadi lebih lancar. Setidaknya mereka dapat mengerti hinaan yang keluar dari mulut para bajak laut itu. Mendengar kata-kata kasar tersebut, wajah semua orang terlihat sangat marah. Lin Hai pun tak segan pada mereka. Aku sudah tahu kalau orang Jepang ini memang kurang ajar. Ergo, bawa mereka keluar dan hukum mereka sekeras-kerasnya, asal jangan sampai mereka mati. Liu Ergo yang memang ingin menghajar mereka langsung memanggil orangnya untuk membawa para tawanan keluar. Tak lama kemudian, terdengar teriakan kesakitan dari luar. Ergo semakin mahir dalam interogasi. Sepertinya mereka tidak akan bertahan lama sebelum akhirnya mau bicara, ujar Lin Hai sambil tersenyum mendengar teriakan itu. Itu semua berkat didikan Tuan. Ergo khusus belajar interogasi saat Tuan menjabat sebagai pejabat tinggi. Di penjara, para petugas memiliki berbagai metode penyiksaan, jelas Wang Dayong sambil tertawa. Tak satu pun dari mereka merasa iba pada para bajak laut Jepang ini yang telah membantai banyak warga tak berdosa. Bagi mereka, apapun hukuman yang diberikan tidak akan berlebihan. Bab 441. Siap berangkat. Setelah sekitar 1/4 jam, 3 orang yang hampir kehilangan nyawa diseret dan dilemparkan ke tanah. Pakaian mereka sudah dibasahi oleh darah, napas mereka lemah, dan mata mereka hanya memancarkan ketakutan, tanpa sisa keberanian seperti sebelumnya. Bagaimana? Setelah dipukuli, seharusnya kalian sudah merasa lebih baik, bukan? Sekarang, bisakah kalian menjawab pertanyaanku? Tanya Lin Hai dengan nada dingin. Orang tua cendekiawan itu menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang dengan sangat baik, hampir seperti terjemahan langsung. Ternyata, ketiga perompak Jepang ini adalah bagian dari kelompok yang sebelumnya datang untuk merampok. Mereka telah lama menunggu kawan mereka yang tak kunjung kembali, sehingga menjadi sangat cemas. Jika terus menunggu seperti ini, mereka akan kehabisan persediaan makanan. Karena di daerah pesisir, makanan selalu menjadi hal yang langka. Uang bisa disimpan, tetapi makanan tidak dapat bertahan lama. Di tempat pesisir ini, masyarakat memang tidak memiliki banyak persediaan makanan, sebagian besar mengandalkan ikan sebagai makanan utama. Maka, perompak Jepang ini harus pergi merampok dalam setiap beberapa waktu. Harta benda yang mereka rampok digunakan untuk membeli senjata dan kapal, memperluas kekuatan mereka untuk melanjutkan aksi perompakan. Untuk mendapatkan informasi, mereka tak hanya mengirim tim ini, tetapi juga mengirim 3 kapal ke lokasi lain. Mereka tidak tahu bahwa dinasti Daxia kini memiliki angkatan laut yang mampu memblokir jalur laut. Terlebih, Lin Hai telah memerintahkan agar bendera di kapal tidak diturunkan. Melihat kapal milik mereka sendiri, ketiga orang itu langsung sangat gembira dan segera mendekat dengan perahu kecil mereka, tetapi mereka langsung ditangkap oleh angkatan laut yang terlatih. Ketiga perompak Jepang ini menyadari bahwa semua teman mereka telah dimusnahkan, wajah mereka terlihat sangat putus asa. Kehilangan anggota tempur berarti para perempuan, anak-anak, dan orang tua dalam kelompok mereka juga kehilangan perlindungan. Mereka harus memilih antara bergabung dengan kelompok perompak Jepang lain atau kembali ke Jepang dengan membawa uang untuk memulai hidup baru. Melihat penderitaan mereka, Lin Hai sama sekali tidak merasa kasihan. Mereka telah merampok banyak harta, bahkan jika mereka kembali ke Jepang, mereka masih bisa hidup nyaman.
Yang membuat mereka bersedih bukanlah karena kehilangan, tetapi karena tidak bisa merampok Daxia dan menikmati hidup mewah lagi. Aku akan memberi kalian bertiga kesempatan, katakan di mana tempat persembunyian kalian. Jika tidak, hukuman kalian akan semakin berat, ujar Lin Hai. Ia khawatir mereka akan berbohong dan membawa kapal Daxia ke tempat berbahaya. Liu Ergou, pisahkan mereka bertiga untuk diinterogasi. Biarkan mereka memberi pengakuan secara terpisah. Jika ada yang mengatakan tempat yang berbeda, itu artinya ada yang berbohong. Siap, Tuan. Liu Ergou membawa orangnya dan memisahkan ketiga tawanan itu. Orang tua cendekiawan itu bertugas menginterogasi satu persatu. Jika mereka tidak mau bicara, maka hukuman tambahan akan dijatuhkan. Dari air cabai hingga bawang putih yang dipaksakan masuk ke mulut mereka, bahkan hukuman dengan air. Tak seorang pun yang bisa bertahan. Kamu memang berpikir sangat matang. Perompak-perompak ini sangat licik dan berbahaya. Jika mereka membawa kita ke tempat yang berbahaya, itu akan menjadi masalah besar, kata Lin Tiangui. Menghadapi orang seperti mereka memang harus sangat hati-hati. Kita membangun angkatan laut dengan susah payah, jadi keselamatan kita harus diutamakan. Tapi jika berbicara soal kekuatan, kapal kita memiliki meriam. Bahkan jika mereka membawa kita ke sarang perompak Jepang, aku percaya kita pasti bisa mengalahkan mereka. Satu-satunya ancaman bagi kita adalah tersesat di lautan. Kita harus membawa nelayan berpengalaman untuk mencatat jalur pelayaran, ujar Lin Hai. Betul sekali, lautan sangat berbeda dari daratan. Kita memerlukan orang yang benar-benar berpengalaman di laut. Lin Tiangui sangat setuju, di zaman dahulu, pelayaran sudah dibantu dengan kompas, jadi tidak mudah tersesat. Apalagi, jarak antara Jepang dan negeri Daxia tidak terlalu jauh. Asalkan arah utama sudah benar, ditambah catatan arah dan waktu pelayaran, meski sesekali tersesat, akan bisa kembali dengan selamat. Semakin sering kita, maka akan bisa menggambar peta laut yang lebih rinci. Di masa depan, perjalanan ke Jepang akan jadi semakin mudah. Benar saja, sesuai dugaan, 3 orang itu memberi informasi lokasi yang berbeda-beda. Untuk memastikan kebenarannya, 1 orang dipaksa mengaku dengan hukuman berat hingga hampir mati. Baru setelah itu ia mengakui tempat persembunyian mereka yang sesungguhnya. Penjarakan mereka, bawa 1 orang untuk ikut perjalanan, jika mereka berbohong, buang saja mereka ke laut sebagai makanan ikan. Perintah Lin Hai, angkatan laut pun segera bersiap-siap. Meriam sudah dipasang di kapal, dan hasil uji cobanya sangat memuaskan. Kapal juga telah diperkuat agar tidak goyang saat meriam ditembakkan. Persiapan dilakukan selama 1 hari, memeriksa kapal, mengumpulkan nelayan berpengalaman, bahkan si cendekiawan tua ikut serta sebagai penerjemah. Lin Hai menawarkan gaji bulanan sebesar 10 tael perak, yang membuat cendekiawan tua itu sangat bahagia. Bayangkan, untuk rakyat biasa, 5 tael perak cukup untuk memberi makan sekeluarga selama setahun. 10 tael perak per bulan adalah jumlah yang luar biasa. Orang tua itu tak hanya menguasai bahasa Jepang, tapi juga punya pengalaman pelayaran karena sering pergi ke Korea dan Jepang di masa mudanya. Dia mengingat jalur pelayaran dengan baik. Lin Hai memberikan gaji yang besar ini tidak hanya untuk menerjemahkan, tetapi juga untuk membantu menentukan rute pelayaran dan mengajari para prajurit angkatan laut berbahasa Jepang. Lin Hai berencana setelah berhasil menaklukkan Jepang, seluruh rakyat Jepang akan diajarkan bahasa Daxia dan secara perlahan mengasimilasi mereka. Jika budaya Jepang dan Daxia sepenuhnya terintegrasi, maka tidak akan ada perlawanan lagi. Saat semuanya siap untuk berangkat, ada masalah baru. Kiaoer dan 2 rekannya keras kepala tidak membiarkan Lin Hai memimpin pasukan. Menurut mereka, jika persiapan sudah matang, biarkan orang lain saja yang memimpin, tidak perlu Lin Hai yang berangkat sendiri. Di lautan, bahaya besar bisa datang dari ombak tinggi dan badai. Namun, Lin Hai merasa perjalanan ini penting dan akan meningkatkan moral pasukan jika ia yang memimpin. Ini juga pengalaman pertama mereka dalam perang di laut, dan Lin Hai memiliki lebih banyak pengetahuan karena ia pernah menonton banyak tentang perang di laut. Pasukan angkatan laut ini semuanya baru dalam pertempuran di laut, mereka tidak punya pengalaman. Tenang saja, jarak ke Jepang sangat dekat, tidak akan ada bahaya. Selain itu, kapal ini telah diuji selama bertahun-tahun, dan sudah diperkuat oleh para tukang kayu kita. Kapal ini cukup aman, dalam beberapa hari saja, kita akan kembali.
Lin Hai menenangkan mereka. Bab 442. Sarang bajak laut. Pokoknya, tidak peduli apapun yang kamu katakan, aku tetap tidak setuju. Begitu banyak jenderal dan kita memiliki meriam, bagaimanapun kita pasti akan menang. Mengapa kamu harus pergi sendiri? Ini bukan pertama kalinya kamu memimpin pasukan dan jatuh ke dalam situasi yang berbahaya, dan setiap kali, itu selalu membuat kami khawatir, kata Kiaoer yang tetap tidak setuju. Aku juga merasa Kiaoer benar. Lagi pula, ini hanya untuk menghadapi bajak laut Jepang. Jika kita bisa mengalahkan mereka dengan mudah, maka tidak perlu mengambil risiko. Lin Ruoxue juga menegaskan pendapatnya. Kalian semua jangan berkata apa lagi. Aku mengizinkan Lin Hai memimpin pasukan dan pergi berperang, kata Lin Tiangui. Mereka semua memandang Lin Tiangui dengan ekspresi tak percaya. Ayah, bukankah kamu sering mengatakan bahwa Lin Hai sangat penting bagi dinasti Daxia, dan dia tidak boleh menghadapi risiko apapun? Mengapa kamu mengizinkan dia melakukan hal berbahaya ini? Tanya Lin Ruoxue dengan kebingungan. Lin Hai memahami perang laut, dan kami sudah berdiskusi sebelumnya. Pengetahuannya dalam memimpin pasukan angkatan laut lebih unggul dibandingkan siapapun. Selain itu, dia juga yang menciptakan meriam. Pengetahuannya tentang penggunaan dan kekuatan meriam melebihi semua orang. Dengan dia sendiri yang memimpin pasukan, apapun yang terjadi, dia bisa menanganinya dengan baik, kata Lin Tiangui. Lagi pula, jarak ekspedisi kali ini tidak terlalu jauh. Kami sudah membuat persiapan yang matang dan sudah bertanya pada nelayan di sini. Beberapa hari ini adalah hari cerah, tidak ada angin besar atau ombak, jadi tidak akan ada bahaya. Dengan reputasi dan wibawa Lin Tiangui, tidak ada yang berani menentangnya. Meski Kiaoer dan Lin Ruoxue merasa tidak senang, mereka pun tidak berani melawan lebih jauh. Lin Hai menggenggam tangan mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, kali ini aku hanya membawa pasukan untuk latihan perang sungguhan. Para bajak laut Jepang itu sama sekali bukan tandingan kita. Setelah kapal besar kita selesai dibangun, aku pasti akan membawamu saat berangkat perang." Kita sudah sepakat, ya. Jika dinasti Daxia sudah punya kapal besar, kemanapun kamu pergi, kamu harus membawa kami. Kata Lin Ruoxue dengan cepat. Aku juga sebagai saksi, dan Raja Lin juga ada di sini. Kalau sudah berkata begitu, kamu tidak boleh menarik kembali ucapanmu, kata Putri Chenxi sambil tersenyum. Apapun yang terjadi, kamu harus melindungi keselamatan dirimu. Kalau cuaca buruk, segera berlabuh atau kembali secepatnya, kata Kiaoer sambil menarik tangan Lin Hai dengan penuh perasaan. Tenanglah, aku sangat menghargai hidupku. Lagi pula, aku tidak akan mempertaruhkan nyawa prajuritku tanpa alasan. Setelah berhasil meyakinkan ketiga wanita itu, di sisi lain, Yu Huaxi sedang membujuk Xianer. Xianer sebenarnya tidak ingin Yu Huaxi ikut serta dalam perang ini. Bagaimanapun, Yu Huaxi adalah panglima pasukan utara dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pasukan angkatan laut. Namun, perjalanan kali ini sangat penting, dan terlebih lagi, Lin Hai sendiri ikut dalam ekspedisi ini. Maka, Yu Huaxi pun memutuskan untuk ikut serta. Akhirnya, setelah berhasil membujuk Xianer, dia pun mengajaknya untuk berkumpul bersama 4 wanita itu, sehingga perasaan lega lebih terasa di hati. Keputusan Yu Huaxi untuk ikut serta adalah demi melindungi keselamatan Lin Hai. Baginya, pergi untuk melawan bajak laut Jepang adalah sebuah impian lama. Menghancurkan mereka dengan tangannya sendiri adalah sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Saat menaiki kapal besar, layar pun dikembangkan. Untuk mempercepat pelayaran, beberapa orang ditugaskan untuk mendayung. Lin Hai mulai memikirkan apakah perlu membuat mesin uap dan memasangnya di kapal besar. Dengan begitu, kecepatan pelayaran bisa meningkat dan bisa menghemat tenaga manusia. Sebenarnya, struktur mesin uap tidak terlalu rumit. Dengan teknologi saat ini, harusnya bisa dibuat. Lin Hai pun memutuskan bahwa setelah kembali, dia akan mengumpulkan para pandai besi untuk meneliti mesin uap. Jika kelak kita berlayar jarak jauh, mesin uap akan sangat membantu. Selain itu, mesin uap juga bisa digunakan untuk mendestilasi air laut sehingga bisa menyediakan air tawar yang mencukupi. Setelah berlayar selama 3 hari menuju arah yang dijelaskan oleh bajak laut Jepang, akhirnya terlihat sebuah pulau di depan. Prajurit yang mengamati dari depan segera melapor, "Tuan, ada pulau kecil di depan, mungkin dalam setengah jam lagi kita bisa berlabuh." "Oh, akhirnya kita sampai. Ayo, kita segera ke sana untuk memeriksanya."
Mereka bergegas ke haluan kapal dan melihat sebuah pulau kecil di depan. Akhirnya kita menemukan tempat persembunyian para bajak laut Jepang. Setelah mendarat, kita harus lebih berhati-hati. Yang melawan bisa langsung dibunuh, dan kita perlu menangkap lebih banyak tahanan hidup-hidup. Dari mulut mereka, kita bisa mengetahui tempat persembunyian bajak laut lainnya. Pasti ada banyak pulau di sekitar sini yang bisa menjadi tempat singgah mereka, perintah Lin Hai. Tuan tidak usah khawatir, kami semua sudah mencatat perintah ini, jawab Cao Qiang, yang sudah siap untuk turun tangan dan menghabisi para bajak laut. Melihat semangat Cao Qiang yang akan pergi bertempur untuk pertama kalinya, Lin Hai sedikit khawatir. Mungkin saja dia akan meninggalkan pasukannya dan langsung maju sendiri ke depan dengan pedang di tangan. Lin Hai pun mengingatkannya, kamu harus ingat bahwa dirimu adalah Jenderal Angkatan Laut. Semua orang harus mengikuti perintahmu, jika kamu maju sendiri, siapa yang akan memimpin pasukan? Cao Qiang yang baru saja dimarahi menjadi sedikit lesu. Sambil bergumam, dia berkata, kalau saja aku tahu jadi jenderal tidak bisa menyerang langsung, lebih baik aku jadi pemimpin ratusan orang saja. Kamu bilang apa? Lin Hai meliriknya dengan tajam. Cao Qiang tersentak, aku pasti akan mengikuti perintah Tuan dan memimpin pasukan dengan baik. Itu baru benar. Beberapa hari ini, Wang Dayong juga sudah mengajarkanmu banyak strategi militer. Pimpinlah pasukanmu dengan benar, jika kamu memimpin dengan baik, kita bisa meminimalkan jumlah korban dan menghancurkan musuh. Jika ada kesalahan, bisa menyebabkan kehancuran seluruh pasukan. Sebagai jenderal, kamu tidak boleh satu engah. Kini Cao Qiang menyadari bahwa medan perang bukanlah tempat untuk bermain. Dengan ekspresi serius, dia menjawab, aku mengerti, Tuan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Setelah kita berlabuh, tanggung jawab untuk memimpin pasukan akan kuserahkan kepadamu. Ini adalah pertama kalinya kamu memimpin perang besar, jadi tunjukkanlah kemampuanmu. Kamu boleh pergi untuk bersiap, tidak perlu menemani kami. Kapal semakin mendekati pantai, dan para bajak laut Jepang tidak lagi memiliki kapal besar. Di dermaga, hanya terlihat belasan kapal kecil. Kapal-kapal ini cukup baik untuk menangkap ikan, tapi terlalu kecil untuk berperang, hanya bisa memuat sekitar 10 orang. Meski begitu, Lin Hai berencana untuk membawa pulang semua kapal kecil ini juga. Saat kapal hampir berlabuh, beberapa bajak laut Jepang yang berjaga melihat kapal besar mendekat. Mereka mengira bahwa ini adalah kapal mereka yang kembali setelah merampok makanan, dan mereka menjadi sangat bersemangat, melambaikan tangan sambil berteriak dengan gembira. Yu Huasi tersenyum tipis. Tampaknya cara kita mempertahankan bendera bajak laut Jepang adalah langkah yang benar. Mereka benar-benar mengira ini adalah kapal mereka yang pulang, jadi tidak ada persiapan sedikit pun. Kalau begitu, mari kita uji kekuatan meriam kita pada mereka, kata Lin Hai. Wang Dayong, tembakan meriam ke arah mereka, pastikan tembakan pertama ini tepat sasaran. Bersambung